Selamat sore saudara sekalian, Shalom, sampai jumpa. Kita bertemu lagi dalam pelajaran Alkitab pada sore hari ini. Sengaja pada sore hari ini saya mengusulkan untuk mengambil tema yang ada dalam kitab Nabi Habakuk. Memang kitab Nabi Habakuk ini tidak banyak, cuma 3 pasal dan seringkali dianggap sebagai nabi yang kecil, seringkali diabaikan. Orang biasanya paling suka melihat Yeskiel, Yeremia, Yesaya gitu, Daniel, tapi seringkali kita terlewatkan. Tapi sebetulnya ada suatu hal yang menarik, setiap apa yang tertulis di Alkitab, yang dikanonisasikan di Alkitab, itu selalu ada maksud-maksud Tuhan tertentu. Dan kenapa kemudian kita melihat Nabi Habakuk yang sering terabaikan. Kita seringkali menyanyikan lagu biar pohon ara tak berbunga, tapi Tuhan tetap setia di saat aku susah. Tapi itu semua kan berasal dari kitab Nabi Habakuk ini tadi. Dan pada sore hari ini saya ajak saudara sekalian untuk melihat kembali apa sih yang tersirat dalam kitab Nabi Habakuk. Memang kalau kita baca sepintas lalu, kelihatannya kok kurang menarik, banyak hal-hal yang kelihatannya susah dimengerti. Tapi kalau kita baca berulang-ulang, kita melihat bagaimana maksud Tuhan terhadap bangsa Israel, bangsa Yehuda pada waktu itu, dan atau terhadap kita semua pada saat ini. Sebab setiap Alkitab yang diilhamkan oleh Allah, setiap kata-kata atau setiap firman yang ada, itu pasti ada manfaatnya buat kehidupan kita sehari-hari, dan kita akan melihat lagi. Kita melihat, saya memberikan tema dalam kitab Habakuk seperti apa yang ada dalam PowerPoint yang saya siapkan ini. Seperti saudara Denny sudah mengatakan minggu lalu, melihat sekeliling, menatap ke atas, dan memandang ke depan dalam naungan janji Allah. Dan ayat pokok yang saya ambil adalah dalam Habakuk 2 ayat 4 yang katanya, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Nah, itu ada juga di dalam kitab Ibrani. Ibrani 10 ayat 38 dikatakan juga, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Nah, kalau kita melihat kehidupan bangsa Israel atau bangsa Yehuda yang terbelah menjadi kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kerajaan utara diwakili oleh 10 suku dan kerajaan selatan oleh 2 suku, yaitu suku Yehuda dan Benyamin. Nah, mengenai plot dari Nabi Habakuk ini, itu terjadinya di dalam setelah kerajaan daripada kerajaan setelah kerajaan selatan, sorry, kerajaan Yehuda. Nah, itu dikatakan bahwa, nah siapa sih Nabi Habakuk itu? Karena dikatakan Habakuk adalah seorang nabi yang diam di Yerusalem, hidup di zaman setelah kematian Raja Yosia, Raja Yehuda. Jadi hidupnya sekitar Raja Yosia itu adalah plot yang ada saat mulanya Nebukadnezar melawan orang Yahudi. Jadi sebelum penawanan Nebukadnezar, Raja Babylon itu, maka disinilah plot daripada kejadian sejarah daripada Nabi Habakuk ini tadi. Jadi setelah kematian Raja Yosia. Kapan sih kematian Raja Yosia itu? Raja Yuda sekitar 609 sampai 605 sebelum Masehi. Jadi tahunnya nggak jelas, cuma dikasihkan kira-kira. Jadi kita tahu, wah, di situ kemudian bangsa Babilonia dipimpin oleh Nebukadnezar menduduki bangsa Israel. Nah, kalau saudara melihat di dalam pasal 1, apa sih yang terjadi di kerajaan Yehuda ini? So, kalau kita melihat di kerajaan utara, kerajaan yang 10 suku itu, nggak ada satupun rajanya yang benar di mata Tuhan. Kejahatan dilakukan, tetapi yang di selatan ini ada silih berganti, ada yang baik, ada yang jahat. Tetapi kemudian khusus dalam kejadian Habakuk ini, ada suatu keluhan. Kalau sudah lihat dari mulai pasal 1. Kalau saya simpulkan menjadi 3 hal. 3 hal pokok. Mungkin ada yang orang menafsir yang lain, tapi khusus untuk Bible study pada malam hari ini, saya mencoba mengambil 3 hal yang ini. Kalau kita melihat sekeliling,
bingung dan khawatir. Itu dialami oleh Habakuk. Kemudian dia menatap ke atas, menunggu jawaban Tuhan, dan dia mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan. Dan setelah itu, dia kemudian bisa memandang ke depan dengan iman dan penyerahan. Nah, itu sama dengan kita saat ini. Kalau kita melihat sekeliling, kita bingung. Kita hanya bisa memandang ke atas pada Tuhan dan kita mengerti apa maksud Tuhan. Dan yang ketiga, kemudian kita memandang ke depan. Sebab hidup bukan hanya berhenti sekarang. Kita harus melihat ke depan dengan iman dan penyerahan. Iman dan penyerahan. Kita akan bahas satu persatu, saudara. Kita melihat lagi di dalam apa yang dimaksud dengan melihat sekeliling bingung serta khawatir. Itu dialami oleh Nabi Habakuk. Karena dia hidup di kalangan bangsa Yehuda, Raja Yehuda, kerajaan di selatan. Tetapi tidak semuanya itu benar. Karena apa? Yang pertama, dia melihat keadaan Bani Yehuda. Kalau sudah lihat di dalam pasal 1 ayat 2 dan 4. Dia kecewa. Kenapa? Keadaan bangsa Yehuda waktu itu kerajaan bangsa Israel pada umumnya. Bukannya Yehuda itu terjadi hal yang pertama adalah apa? Mereka mengabaikan Taurat. Mereka hidupnya suka-suka mereka, meninggalkan kebenaran. Dan setelah, memang kalau saudara melihat janji Tuhan kepada Daud, selama dia memandang selama anak cucunya itu benar, maka kerajaannya nggak terpecah. Tapi begitu Sulaiman melangkah, Nabi Sulaiman, Raja Sulaiman, kemudian di akhir hidupnya tidak benar, kemudian kerajaannya terpecah. Rehabiam dan Yerobeam terjadi kerajaan utara dan kerajaan selatan. Nah, tetapi dikatakan bahwa tongkat kerajaan tidak pernah beranjak daripada suku Yehuda. Kita melihat di situ kemudian Taurat diabaikan karena tidak semua raja Yehuda itu benar di mata Tuhan dan benar di hadapan manusia. Dan itu yang menjadi suatu hal yang yang membuat keprihatinan dalam kehidupan seorang Habakuk. Dan dia melihat Taurat diabaikan, dia ngeluh sama Tuhan. Dia melihat yang kedua, ada kekerasan dan ketidakadilan terjadi di antara bangsa Yehuda, kerajaan Yehuda. Dia melihat bukan hanya Yehuda, tapi Israel secara keseluruhan juga adanya tiga hal ini. Taurat diabaikan, dia keluar daripada kehendak Tuhan, perintah keluar dari firman Tuhan. Dan dua, akibatnya apa? Kekerasan dan ketidakadilan terjadi dalam pola kepemimpinan bangsa Yehuda dan Israel. Dan kemudian pemimpinannya tidak jujur terjadi. Rajanya suka-suka aja. Nah, itu terjadi dalam kehidupan bangsa Israel dan bangsa Yehuda pada saat itu. Kerajaan Yehuda, kerajaan selatan. Itu tidak di-manage dengan benar. Rajanya suka-suka aja. Ada yang benar, ada yang nggak benar. Tapi kalau kita lihat, persentase yang benar itu banyak yang tidak benarnya. Mereka melangkah keluar dari Taurat sehingga terjadi kekerasan dan ketidakadilan. Itu yang menjadi keluhan daripada Habakuk kepada Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa Tuhan keadaan bangsa Yehuda kok kayak begini kan gitu. Dia melihat tiga hal ini yang membuat dia sangat prihatin. Terutama yang pertama adalah begitu Taurat diabaikan, maka kekerasan dan ketidakadilan terjadi. Akibatnya juga kepemimpinan yang korup. Kemudian tidak jujur kalau kita lihat dalam bahasa Inggrisnya the corrupt leadership. Nah, itu terjadi. Nah, kemudian kalau dia berdiam diri melihat keadaan sekeliling, dia bingung dan khawatir loh. Dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa kok biarkan ini? Tuhan kemudian memberi jawaban. Dia memberi jawaban dengan satu, mengirim bangsa Babilonia. Mengirim orang Kasdim. Itu adalah Babilonia. Yang kemudian akan dipimpin oleh rajanya Nebukadnezar untuk menduduki Yerusalem, memporak-perandakan. Kemudian ditawanlah, dibawa 70 tahun pengasingan. Nah, itu terjadi setelah Nebukadnezar masuk ke Raja Babilonia itu menawan. Nah, Tuhan memberi jawaban dengan mengirim Babilonia. Siapa sih orang Babilonia itu? Tiga hal yang membuat orang Babilonia itu begitu kuat. Kenapa? Bangsa ini mengandalkan kekuatan dan kekuasaan. Jadi dia mendewakan kekuatan,
mendewakan kekuatan tenaga senjata, mau mendewakan kekuatan daripada bangsanya, kebesaran bangsa. Mereka mengandalkan kekuatan dan kuasa. Jadi mereka menduduki bangsa lain, memang kalau zaman dahulu bukan kayak zaman sekarang, meskipun zaman sekarang banyak terjadi juga orang yang mengandalkan negara yang ingin menguasai, bukan dengan senjata lagi, tapi dengan kekuatan ekonomi. Mendewa-dewakan kekuatannya sendiri. Jadi bukan kekuatan mereka mendewakan kekuatan sendiri. Itulah bangsa Babil. Terus yang kedua, dia memperlakukan manusia seperti binatang. Itu terjadi. Jadi manusia dianggap rendah, suka-suka aja. Jadi yang berkuasa suka-suka untuk menguasai yang lemah. Jadi orang yang lemah diperhamba, dianggap kalau sudah lihat budak-budak berlian dianggap kan kayak binatang, nggak ada nilainya. Kadang-kadang nilai ternaknya lebih berharga daripada budak-budak mereka. Itu terjadi. Kita akan melihat lebih lanjut pola-pola Babel ini nanti di dalam kehidupan kita sehari. Tapi kita mulai ketika dengan plot yang ada di dalam kitab Habakuk ini. Dia melihat sekeliling dan Tuhan memberi jawab dengan mengirim orang Babilonia. Dikatakan di situ orang Kasdim. Kalau saudara melihat di mulai pasal 1 ayat 5 sampai pasal 2 ayat 1. Tuhan memberi jawaban dan kemudian dikatakan bahwa Habakuk berdiam di atas benteng, tembok kota. Terus yang ketiga, apakah ciri itu? Dia akan memporak-porandakan bangsa-bangsa. Kalau sudah lihat perilaku Babilonia zaman itu, bukan yang Babilonia, banyak terjadi juga Assyria semua itu setiap kali menduduki suatu negara, dia akan memusnahkan, memporak-porandakan, dirampok habis. Nah, itu terjadi. Tuhan membiarkan dan mengizinkan bangsa Kasdim, bangsa Babil itu untuk memporak-porandakan Yerusalem karena mereka meninggalkan Taurat, mereka hidup tidak benar di hadapan Tuhan, terjadi tidak dikasih orang yang lebih jahat. Nah, kan komplain nih. Kemudian Habakuk komplain pada Tuhan, Tuhan kenapa kok kasih lebih jelek? Nah, di sini kita melihat itu kan wewenang Tuhan. Dia mau ngirim apapun, kelihatannya meskipun Tuhan mengizinkan itu terjadi, tapi Tuhan tidak pernah merestui perbuatan penyerangan bangsa atas bangsa, pemerasan bangsa atas bangsa, manusia atas Tuhan. Tapi pada saat itu Tuhan menjawab keluhan daripada Habakuk dan dia melihat kejahatan kelihatannya orang Israel dan Yehuda ini udah nggak bisa diatur lagi. Jadi aku akan kirim orang-orang yang lebih jahat untuk menghukum mereka. Tapi kemudian waktu Habakuk komplain lagi, Tuhan kenapa kok kirim? Tapi kemudian Tuhan menjawab. Pada saatnya, waktu dia menatap ke atas dan mengerti kehendak Tuhan. Pada waktu dia melihat sekeliling, dia pusing. Dan waktu Tuhan mengirim bangsa Babel, akan mengirim, dia tanya lagi, Tuhan. Tapi kemudian Tuhan memberikan jawaban juga. Waktu dia menatap ke atas menjadi maksud Tuhan, dia mulai mengerti. Kenapa? Ada janji. Pada saatnya Tuhan akan menghukum bangsa Babilonia juga. Di dalam ayat 2, pasal 2, kalau saudara baca nanti ya pasal 2, ayat 2 sampai 5. Pada saatnya Tuhan juga akan menghukum orang Kasdim ini. Menghukum bangsa Babilonia. Tapi kapan? Nah, ini perlu orang yang menatap ke atas dan mengerti menanti janji Tuhan. Dan Tuhan memberikan jawaban. Pada saatnya Babilonia akan dihukum juga. Tidak selamanya. Kan saudara lihat kerajaan-kerajaan itu saling menguasai. Kalau saudara ingat patung dari yang yang penglihatan daripada Daniel. Kan kerajaan itu dari atasnya mulai emas, terus kemudian turun perak, perunggu, akhirnya besi. Nah, ini mulai runtuh kerajaan-kerajaan ini. Nah, makin lama, makin lemah, makin lemah. Sampai akhirnya jadi kayak kita sekarang. Tapi pada waktu itu, Tuhan membiarkan terjadi. Hal itu terjadi. Tapi Tuhan juga akan menghukum bangsa Babilonia. Kenapa? Akan ada bangsa lain yang akan menjatuhkan Babilonia. Sudah melihat? Kalau sudah lihat dari akhir daripada kerajaan Babilonia, kan kemudian waktu
raja itu meninggal, ya Raja Belshazzar, dan kemudian kerajaannya itu terpecah menjadi yang dikuasai oleh orang Media dan Persia kan gitu. Jadi silih berganti kekuasaan digantikan oleh kekuasaan lain yang menggunakan kekuatan pedang, kekuatan kekuasaan senjata. Dan akan ada bangsa lain yang akan menjatuhkan Babilonia. Itu janji Tuhan di dalam kitab Habakuk. Cuman kalau kita bacanya hanya sebentar selalu, kita nggak mengerti. Tapi kita perlu juga referensi daripada data sejarah dan juga cara-cara Tuhan bekerja. Kita perlu membaca berulang-ulang. Tapi akan saya pun akan ada bangsa lain yang akan menjatuhkan Babilonia. Terus kemudian Tuhan mungkin memakai kerajaan yang korup, yang jahat. Tetapi ia tidak pernah menyetujui tindakan kejahatan. Hanya sesaat Tuhan mengizinkan untuk menghukum bangsa lain, untuk menghukum orang Israel dan Yehuda. Tetapi Tuhan tidak pernah mengendorse atau menyetujui tindakan kekerasan dan kejahatan bangsa atas bangsa. Jadi silih berganti. Terus kemudian setiap bangsa harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Kalau saudara membaca dalam pasal 2 ayat 2 sampai 5, 3 hal itu tercakup, saudara. Setiap bangsa harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang mengizinkan suatu bangsa itu tegak. Tanpa restu Tuhan, tidak satu kerajaan pun berdiri di atas bumi ini. Cuma ada masa-masa tertentu di mana mereka keluar dari kehendak Tuhan, Tuhan akan menghukum. Pada saatnya Tuhan akan menghukum bangsa Babilonia. Waktu dia menatap ke atas, dia mengerti. Tapi bagaimana? Janji Tuhan yang akan digenapi dengan menghukum bangsa Babilonia. Kemudian kita melihat lagi. Ada 5 hal kejahatan yang 5 kejahatan Babylon yang polanya ada sampai saat ini. Jadi kalau kita melihat firman Tuhan, kita membaca, kita mesti menghubungkan dengan apa sih keadaan, apa sih makna daripada Babilonia ini tadi. Kita tahu Babilonia jahat-jahat, tapi ternyata di sini ada 5 pola kejahatan Babylon yang polanya masih ada sampai saat ini. Mungkin dengan cara yang lebih halus. Pada waktu itu disebutkan bahwa terjadi, kalau saudara baca di ayat itu tadi, pasal 2 itu. 5 kejahatan pokok. Yang pertama adalah apa? Laba yang keji. Nah, saudara ngerti dong laba yang keji? Orang mengambil keuntungan dengan cara yang tidak halal. Dengan cara kekejaman, memeras orang lain terjadi. Nah, bukankah itu terjadi sampai saat ini? Kalau zaman dulu, kalau orang berhutang, kalau saudara lihat di zamannya Nabi juga, kan ada yang berhutang kemudian karena nggak bisa membayar. Kemudian orang tuh harus menjadi budak. Anaknya dijual untuk jadi budak. Nah, itu terjadi. Nah, itu adalah orang menekan orang lain dengan menggunakan keuangannya untuk menekan orang lain. Kan gitu. Banyak terjadi pada saat ini. Penipuan melalui multimedia, penipuan melalui apa? Orang memeras satu sama yang lain. Bahkan kehidupan lintas darat itu terjadi. Karena tidak bisa meminjam uang dari bank, tahunya orang kepepet, ya gua pinjemin, tapi mau nggak bunganya 3% sebulan. Nah, itu terjadi. Kalau masih 3% sama dengan kredit card. Saudara lihat kredit card, kalau saudara nggak bayar kredit card, bunganya lebih tinggi dari bunga bank yang umum kan gitu. Karena itu, saya nggak mengatakan bahwa itu laba yang kecil, tapi kalau kita menggunakan hutang untuk tujuan konsumtif, ya akibatnya kayak begitu. Nah, orang yang mengambil kesempatan orang yang lagi butuh, diinjak-injak sekali lah. Itu terjadi, saudara. Itu di zaman Babilonia. Dan sekarang pola itu ada cuma dengan cara yang lebih halus. Banyak contoh-contoh pola laba yang kecil. Mengambil keuntungan dengan cara yang tidak benar, tidak jujur, penipuan segala macam, itu laba yang kecil. Nah, sampai saat ini masih berlangsung. Itu adalah pola Babilonia, pola kekacauan. Dan yang kedua adalah kecenderungan yang kuat akan menguasai yang lemah. Kekuatan yang ekonomi yang kuat menguasai yang lemah. Itu dulu terjadi begitu. Mungkin dulu secara fisik juga, secara materi juga terjadi. Nah,
Sekarang dalam pola hidup kita saat ini, yang kedua adalah kecenderungan yang kuat akan menguasai yang lemah. Saudara lihat, setelah itu terjadi kolonisasi bangsa-bangsa. Bangsa yang kuat kemudian datang menjajah bangsa lain. Kita ngalamin dalam penjajahan dalam waktu kehidupan sejarah kita sebagai bernegara di Indonesia. 350 tahun dijajah oleh bangsa lain di Belanda. Itu adalah kecenderungan dan mereka juga menggunakan pola kekuatan senjata mulainya. Kemudian setelah kekuatan senjata mereka memilah-milah menggunakan kekuatan ekonomi. Kita alami di negara kita. Setelah kekuatan ekonomi, mereka mempunyai keuangan, mereka memilah-milah bangsa-bangsa, kita dipecah belahkan, kita mengenal dividi et impera. Itu adalah pola kecenderungan yang kuat menguasai yang lemah dengan dipecah-pecah, diadu domba. Itu adalah pola pikir Babel. Jadi akibatnya yang kuat menguasai yang lemah. Kolonisasi di negara-negara lain terjadi. Di negara Amerika, di Australia pun banyak terjadi. Kolonisasi itu menggunakan kekuatan, mulai kekuatan senjata. Tetapi kecenderungan itu terjadi. Kalau kita mengenal apa yang mulai pengolonisasi bangsa Eropa dalam sejarah, good, gospel, and glory. Mulai adalah cari kekayaan, kemudian membawa gospel, dan kemudian mencari kemuliaan. Itu yang terjadi. Itu kecenderungan yang kuat menguasai yang lemah. Tapi kemudian karena ada gospel juga, kita jadi orang percaya. Itu ada sesuatu yang positif. Tapi timbul pertentangan juga. Kenapa? Karena pola pikir penguasaannya itu yang nggak benar. Nah, itu terjadi sampai saat ini juga. Mungkin kita tidak menduduki bangsa suatu negara, tapi menggunakan kekuatan ekonomi. Sehingga suatu perekonomian suatu negara tergantung pada yang kuat. Apa jadinya kalau suatu negara tidak berkembang? Dia mempunyai hasil, tetapi kemudian kepemimpinannya korup. Tidak berkembang. Akhirnya bangsa yang kuat yang mempunyai teknologi menguasai ekonomi. Akhirnya dipatok harga jualnya. Tambang harganya dipatok. Terjadi. Kita ngalami. Itulah pola pikir Babel. Yang kuat menguasai yang kuat, mungkin kuat secara ekonomi, secara teknologi. Itu terjadi di dunia. Kita nggak berasa. Tapi kita juga dikuasai. Kemudian eksploitasi manusia terhadap manusia. Bahasa kerennya eksploitasi yang menolong-palong. Kan gitu. Itu terjadi. Kita belajar di sejarah waktu kita di sekolah mendengar. Apa itu manusia atas manusia. Karena kita manusia pada dasarnya adalah bebas. Kemerdekaan ada hak setiap bangsa. Katanya preambul daripada mukadimah dari Undang-Undang Dasar. Tetapi terjadi eksploitasi manusia atas manusia. Nah, mungkin sekarang kita tidak ada yang namanya budak pilihan. Tidak ada namanya perbudakan secara fisik. Tetapi seringkali terjadi perbudakan secara psikis. Secara jiwa kita dikuasai. Nah, manusia dieksploitasi. Contohnya sekarang. Contoh yang gampang dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mengetahui bahwa kita membutuhkan pekerjaan. Tenaga kerja tersedia berkelimpahan. Kemudian ada perusahaan yang ingin mempekerjakan seseorang atau kita mungkin ingin perusahaan. Kita lihat, oh orang ini butuh. Kita tahu bahwa standar gajinya itu mungkin 5 juta. Tapi karena ini orang kepepet, ya udah. Samain aja. Nggak salah secara hukum. Cuman itu tidak etis. Kan gitu. Mungkin secara hukum nggak salah. Tetapi tidak etis saja. Gitu. Kan kita tahu bahwa standar gaji ini semakin kemudian kita kasih murah karena orang itu kepepet. Kita mau. Nah itu namanya eksploitasi manusia. Kemudian timbul kata kalau di dalam dunia manajemen katanya namanya slave driver. Loh, kita terjemahin secara harafiah slave driver adalah mandor-mandor yang menguasai budak kan gitu. Jadi bisa melecut menggunakan kekuatan. Nah, itu terjadi dalam pola kehidupan modern pada saat itu. Kalau pada waktu itu yang namanya slave driver, eksploitasi manusia, orang dijadikan budak, suruh kerja keras, diperlakukan seperti binatang kan begitu. Itu terjadi dan sekarang mungkin kita nggak dalam binatang, tapi kita ada namanya waktu pendudukan Jepang ada yang namanya kerja roti. Itu adalah eksploitasi manusia pada manusia, tidak dicukupin makanannya, pakaiannya, tapi disuruh kerja keras. Tapi sekarang dengan cara yang lebih halus. Karena mempunyai kekuatan ekonomi yang kuat, orang butuh kemudian ditekan disuruh kerja,
dengan biaya, dengan gaji yang rendah. Itu eksploitasi manusia atas manusia. Tidak memberikan waktu istirahat yang cukup, itu eksploitasi manusia. Kemudian pemerintah memberi aturan, namanya ada undang-undang tenaga kerja. Itu adalah untuk upaya untuk mengurangi eksploitasi manusia atas manusia. Kemudian kita lihat apa yang keempat. Kepemimpinan yang tidak bertanggung jawab. The corrupt leadership, bahasa kerennya. Kepemimpinan yang tidak bertanggung jawab ini tadi, saudara. Kita melihat banyak hal yang membuat orang menjadi korup gitu. Kenapa? Karena kepemimpinannya memberi contoh yang nggak benar. Itu terjadi di pola kepemimpinan Babil pada waktu itu. Terjadi intrik-intrik, saling menyalahkan, mencari kambing hitam. Nah, kalau zaman dahulu di kambing hitam kan langsung semuanya bisa mati, apalagi model Babilonia. Kalau sekarang mungkin kita tidak dimatikan secara jasmani, tapi kita dimatikan secara ekonomi. Jiwa kita dimatikan, pola pikir kita dirubah. Karena ada pola pikir yang kepemimpinan tidak bertanggung jawab. Dia mencari kemuliaan untuk diri sendiri. Pokoknya aku di depan orang lain ya jadi tumpuan kaki. Kepemimpinan tidak bertanggung jawab, korup. Jelas. Tidak memberikan kepada orang apa yang menjadi haknya. Akhirnya apa? Mendewakan diri sendiri. Itu terjadi. Dan itu sekarang sampai saat ini terjadi. Banyak terjadi. Hanya karena untuk mempertahankan kekuasaan, dia tidak bertanggung jawab, suka-suka dia melakukan. Terjadi. Itu yang keempat. Yang kelima, Pak. Terjadinya berhala-berhala. Pola pikir Babilonia berhala. Mendewakan kekuatan, dan membuat dewa-dewa lain. Nah, masalah idolatri ini berhala. Mungkin kita saat ini kita tidak membuat patung, tidak membuat gambar yang kita sembah. Tetapi ada denominasi lain juga yang menggunakan hal itu. Kita tidak membuat berhala secara kasat mata. Tetapi kita membuat berhala di dalam pikiran kita. Di dalam tindak tanduk kita. Dan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Contoh yang gampang. Segala sesuatu yang terjadi saat ini bisa kita jadikan berhala. Apa yang jadi berhala? Mungkin keluarga kita, karir kita, hobi kita, profesi kita jadikan berhala. Bahkan dalam pelayanan pun kita juga memberhalakan pelayanan kita. Kenapa? Kita lihat satu-satu. Hobi kita sudah tahu. Karena hobi kita menyampingkan yang lain. Sehingga kalau udah ngomong soal hobi yang lain di pinggir-pinggirkan. Ini akhirnya menjadi berhala. Pola pikir kita hanya tertuju pada hobi kita. Terus hobi kita apa? Kita lihat lagi. Itu membuat berhala yang menyampingkan Tuhan. Sehingga karena hobi kita kemudian hari Minggu yang mestinya berbakti tinggal. Nah, mudah-mudahan di kita nggak ada. Tapi di Australia ini begitu cuaca mulai cerah. Hari Minggu orang mending ke gereja, nggak ke gereja juga cepat hari cerah. Itu ke pantai lah, kemana. Nah, yang menjadi fokus utamanya adalah hobinya, kesukaan. Kemudian profesi. Itu kadang-kadang menjadi idola kita juga. Wah, aku punya profesi ini. Wah, pokoknya mengutamakan dengan profesi ini aku bisa dikenal orang. Lebih daripada profesi kita sebagai benar Tuhan. Nah, sekarang bahkan penyembahan berhala ini timbul di dalam pelayanan. Loh, kok begitu dulu ya, saudara? Pada waktu kita mendewakan pelayanan kita, pelayanan adalah pelayanan. Pelayanan itu pada waktu kita merasa berjasa terhadap Tuhan, itulah kita menjadikan pelayanan kita menjadi suatu berhala. Memang kita harus berjasa buat Tuhan, tapi tidak boleh merasa berjasa karena ingin merasa berjasa, ingin dilihat orang karena kita mempunyai pelayanan, kita mempunyai kepandaian, mempunyai istilahnya mempunyai kompetensi dalam suatu bidang pelayanan. Oke, aku pintar main musik.
Aku pintar nyanyi dalam pelayanan. Akibatnya bukan kita memuji Tuhan, tapi kita menunjukkan kebolehan kita. Menunjukkan kepandaian kita, eksistensi kita sebagai pemain musik ditonjolkan. Artinya apa? Nggak bisa diatur mau-maunya sendiri. Nah, itu hanya memuaskan, menjadikan kepandaian kita. Talenta yang Tuhan berikan menjadi berhala. Nggak peduli. Akhirnya bukan melayani Tuhan, kita melayani diri kita sendiri. Hati-hati. Itu pola pikir 5 kejahatan Babylon yang polanya ada sampai satu. Merasuk di dalam setiap kehidupan, sendi kehidupan kita sebagai manusia. Itu yang terjadi. Kemudian setelah itu apa sih? Kita melihat impact daripada Babylon itu dalam hidup kita. Setelah kita melihat dan mengerti, kita harus memandang ke depan dengan iman, pengharapan, dan penyerahan. Karena apa? Karena kalau kita melihat kita punya iman, nggak punya pengharapan. Nah, kita punya pengharapan dan iman, tapi kita perlu menyerah apa yang jadi kehendak. Itu yang dikatakan bahwa kita bisa melangkah. Melihat sekeliling bingung, melihat ke atas kita mengerti Tuhan, ini loh keadaan dunia. Karena itu aku mengambil ketetapan untuk melangkah dengan iman, memandang ke depan dengan pengharapan dan penyerahan. Dan kita melihat yang pertama adalah di pasal 3 mulai. Kita lihat ratapan dari Habakuk. Dia meratap. Tuhan, keadaan kayak begini. Dia meratap. Dalam 3 ayat, pasal 3 ayat 1. Setelah itu apa? Tuhan melihat akan ada suatu penyataan yang akan terjadi di akan datang. Dengan melihat ke depan, dengan ratapan dan yang penuh pengharapan, Habakuk melihat pernyataan ilahi yang untuk masa yang akan datang. Kalau saya lihat di dalam pasal 3 ayat 3 sampai 15. Pernyataan Tuhan. Oke, Babylon akan ada. Dan kemudian di situ ada pernyataan daripada Tuhan bahwa dia menunjukkan kuasanya. Dalam pernyataan ini untuk masa yang akan datang. Tuhan akan menunjukkan kuasanya. Bangsa Babilonia juga, kalau waktu Babilonia, bahkan melangkah lebih lanjut lagi. Tuhan akan menunjukkan kuasanya untuk meruntuhkan bangsa Babylon. Dikuasai bangsa lain. Dan kemudian yang kedua, keluar dari tawanan Babilonia. Di situ katakan second Exodus. Bahkan kan dikatakan dalam sejarah memang ada bahwa selama 70 tahun kan bangsa Israel kembali lagi dari tawanan, kembali diizinkan keluar. Nah, setelah itu terjadi, itu adalah suatu bentuk vision. Wahyu yang diberikan kepada Habakuk. Bahwa Tuhan menunjukkan kuasanya dan Tuhan akan membawa keluar dari tawanan. Tawanan dari pola pikir kita kalau kita mau bekerja. Terus kemudian timbul pujian yang timbul dari penyerahan. Pujian yang keluar dari Habakuk adalah karena timbul dari penyerahan. Kalau sudah lihat lagunya, biar pohon ara tidak berbuah. Saya bacakan pujian yang timbul dari penyerahan. Di dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatan, ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Nah, itu adalah pengakuan nyanyian yang timbul dari penyerahan. Dengan iman dan penyerahan, kita biar biar pohon ara tidak berbuah. Nah, kalau kita lihat kehidupan kita saat ini, saudara, kita menghadapi ini. Kita baru kena COVID-19, saudara. Ini belum terlalu hebat. Nanti akan lebih hebat lagi.
Tapi Allah bukan jauh-jauh hari sudah memberikan peringatan. Ada pernyataan ilahi melalui Nabi Habakuk yang sampai saat ini juga masih berlaku. Tuhan akan menunjukkan kuasa-Nya. Kita mengerti di dalam ketajaman, kita membaca eskatologi. Dan di sini kita melihat bagaimana Tuhan pada saatnya akan menunjukkan kuasa-Nya untuk menghancurkan itu yang maju. Tapi sampai saat itu, kita akan melihat, mudah-mudahan kita diangkat. Sudah diangkat sebelum itu terjadi. Karena akan lebih besar dari COVID-19. Kita lihat dengan fenomena yang terjadinya wabah COVID-19 ini. Kita perhatikan, seluruh dunia berantakan. Ekonomi hancur. Berapa negara udah resesi. Bahkan kita pun sudah masuk resesi. Pada waktu 2 kali GDP-nya minus. Di situ kita udah masuk resesi. Singapura aja udah masuk. Lagi kita. Nah, di sini kita melihat baru COVID-19. Bisakah kita seperti Habakuk? Bisakah kita punya iman bahwa Tuhan akan menunjukkan kuasa-Nya bagi orang yang percaya? Orang yang punya pengharapan dan penyerahan. Kemudian timbul nyanyian itu. Bisakah kita masih menyanyikan itu? Melihat sekeliling saat ini kita bingung ekonomi kayak begini. Kita hanya bisa melihat ke atas. Tuhan, kenapa ini Engkau izinkan? Tuhan bilang, karena pola pikir Babilonia masih ada dalam kehidupan ini. Tapi kalau engkau menyerah pada kehendak Tuhan, mulai berbalik dari jalan-jalannya, dikatakan orang benar hidup karena iman. Harus ada pujian yang timbul dari penyerahan. Kita bisa nyanyi. Apakah nyanyian yang kita nyanyikan? Biar pohon ara tidak berbunga. Ekonomi kita berantakan. Semua dialami. Kita nggak bisa mengeluh, oke aku sendiri. Seluruh dunia mengalami. Tingkat pengangguran naik. Di negara yang cukup kaya kalau saya masih meningkat. Masih dikasih uang gitu. Artinya nggak sampai 8. Tapi negara yang kurang beruntung sudah. Di sinilah kita melihat penyerahan. Meskipun begitu, di sini pun orang juga menderita. Dan manusia kadang-kadang tidak pernah puas. Kenapa? Udah dipelihara pemerintah masih ngeluh. Itu terjadi, saudara. Itu di negara-negara yang maju, negara yang cukup kaya. Kita masih begitu juga. Kenapa? Karena pola pikir tadi. Tidak ada penyerahan. Siapa yang bisa menyerah? Adalah mereka yang bisa memandang ke atas dan melihat, menantikan janji Tuhan dengan iman dan pengharapan. Perlu penyerahan. Saya akan tutup dengan satu rangkuman. Di dalam kitab Ibrani 10 ayat 38 yang saya bacakan. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Maaf, saya persiapkan ini karena kemudian dalam bahasa Inggris saya mau terjemahkan ini nanti. Saudara ngerti lah, ini gampang. To those who are righteous and faithful, the glory of God will be revealed in their daily life. Jadi bahasa Indonesianya, mereka yang percaya dan setia, kemuliaan Allah akan dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemuliaan Allah di dalam Yesus Kristus dinyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada kita yang berpegang kepada kebenaran dan setia. Itulah inti daripada kitab Nabi Habakuk. Dan kalau kita melihat sekarang bagaimana Tuhan melihat kehidupan kita. Sekian firman Tuhan dan nanti saudara boleh pelajarin dan saatnya nanti saya akan share ini dan nanti saudara akan dibagikan melalui saudara Denny. Juga nanti mengenai PowerPoint-nya saya akan bagikan juga. Sekian, Tuhan memberkati